Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja organisasi sektor publik. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nima Devian Anggreni, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian kinerja sektor publik. Dan teman saya akan menjelaskan materi mengenai indikator kinerja dan pengukuran value for money. Perkenalkan, nama saya Makulata Saribe, absen 30. Materi yang pertama mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Kemudian informasi sebagai pengukuran kinerja yang pertama yaitu informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian atau selisih perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada yang pertama, varian pendapatan atau revenue variance, yang kedua ada varian pengeluaran atau expenditure variance, di antaranya ada varian belanja rutin dan varian belanja investasi. Kedua, ada informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambahkan keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja secara komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Dengan Balanced Scorecard, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga dengan aspek non-finansial. Pengukuran dengan metode Balanced Scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu yang pertama ada perspektif finansial atau financial perspective, yang kedua ada perspektif kepuasan pelanggan atau customer perspective, yang ketiga ada perspektif efisiensi proses internal atau internal proses efisiensi, yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan suatu organisasi. Suatu variabel memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama ada menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua ada sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga ada perubahan tidak dapat diprediksi. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara atau surrogate. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya ingin melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang kedua tentang indikator kinerja dan pengukuran value for money. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah diterapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Yang pertama ada faktor keberhasilan utama. Faktor keberhasilan utama harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua ada indikator kinerja kunci, merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Yang berikutnya ada pengembangan indikator kerja. Terdapat 5 pengembangan indikator kerja. Yang pertama ada biaya pelayanan, yang kedua penggunaan, yang ketiga kualitas dan standar pelayanan, yang keempat ada cakupan pelayanan, dan yang kelima ada kepuasan. Adapun langkah-langkah dalam pengukuran value for money.
Yang pertama ada pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua ada pengukuran efisiensi. Rumus dari pengukuran efisiensi sendiri yaitu efisiensi sama dengan output dibagi input dikali 100%. Yang ketiga ada pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dan efektif. Yang terakhir ada pengukuran outcome. Pengukuran outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Nah, teman-teman semua, itu tadi materi mengenai penilaian kinerja sektor publik. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, di mana sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward and punishment. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Inti pengukuran kinerja pemerintah adalah pengukuran value for money. Kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value for money yaitu mengukur tingkat keekonomian dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.